بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. Sedang jamaah salat subuh Masjid Sultan Alauddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kita bisa sampai di hari kedua dan sebagian mungkin adalah hari yang ketiga di bulan suci Ramadan yang penuh mubarak ini. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang menarik. Bagaimana menjadikan Ramadan sebagai madrasah pendidikan tauhid bagi diri, keluarga dan masyarakat kita. Ada banyak dalil yang kemudian penting untuk kemudian kita ketahui bersama tentang bagaimana makanatu Ramadan, tentang bagaimana kedudukan Ramadan itu, untuk kemudian kita mentahqiqnya, menguatkannya kembali agar kemudian dia terpatri hidup bersama jiwa-jiwa seorang muslim itu. Yang pertama adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah dalam riwayat Ahmad disebutkan kullu amal ibn Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan ila 700 di'fin atau ad'afin katsirah, dari 1 hingga 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Tapi dalam riwayat ini ditambahkan illa shaum. Qala Allah azza wa jalla dalam riwayat hadits qudsi ini, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sungguh puasa itu untukku dan akulah yang pantas untuk membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Jalla wa ala melanjutkan perkataannya, fa inna abdi, karena sungguh hambaku, kata Allah, taraka ta'amahu wa syaraba wa syahwatahu li ajli. Karena sungguh hambaku, kata Allah, telah meninggalkan makan, minumnya dan syahwatnya bagi suami istri karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Otomatis mereka yang betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala akan berusaha menjaga puasanya. Ya, padahal ada kesempatan untuk, ya, kata anak muda ya, coko-coko, ya, bisa minum, ya, dalam kamar kunci kan bisa makan dan minum dan yang lain. Tapi karena dia meyakini ada Allah Subhanahu wa taala ar-raqib li abdih, yang mengawasi hambanya, al-khaliq kulli syai', yang menciptakan segala sesuatunya, yang kemudian melihat segala hambanya atas apa yang mereka lakukan, maka ia berusaha menjaga ibadah tersebut. Maka tentu jamaah sekalian ini menunjukkan tauhid yang bertengger dalam jiwa sanubari muslim tersebut. Dan juga hadits yang datang dari Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang ma'ruf kita sering dengarkan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa, untuk apa? Untuk kemudian man shama ramadhana imanan, dengan dasar keimanan kepada Allah. Hadzal amr ya'ti min Allah azza wa jalla, bahwa perintah puasa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi, dan mengharapkan balasan dari Allah. Maka pertanyaannya, boleh enggak Ustaz puasanya untuk sekedar sehat-sehat saja? Kata-katakan ya boleh saja. Tapi apakah Anda mendapatkan balasan dari itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena syarat dari puasa sebagai sebuah ranah ketaatan adalah dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin sembuh dari sakitnya dengan puasa tersebut, tapi ghayah dari puasa ini, tujuan dari puasa ini adalah bagaimana membentuk dirinya untuk kemudian senantiasa terpatri iman dan berharap dia mendapatkan balasan di akhirat kelak dengan puasanya tersebut.
Maka pertanyaannya jemaah sekalian, sudahkah dua poin ini telah terpatri dalam diri kita? Keluarga kita dan anak-anak kita yang membersamai kita sahur, membersamai kita berbuka, bahkan kepada masyarakat kita akan esensi dari puasa ini. Agar puasa tidak sekedar menjadi formalitas belaka yang menemui kita setiap tahunnya, tapi hilang lagi. Anak-anak muda kita, alhamdulillah mereka berpuasa, tapi sebagiannya juga sudah isya, sudah keluyuran sana sini, sudah berpelukan sana sini, dan yang lainnya. Maka jiwa yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keresahan untuk memperbaiki masyarakat tersebut. Makanya pendidikan tauhid adalah sesuatu yang sangat penting yang ingin kemudian kita tegaskan kembali pada kesempatan kali ini. Dalam buku Kapitas Rektanya Muhammad Natsir di bab ke-18 menceritakan tentang pengalaman yang menghadiri sebuah seminar di Amsterdam, Belanda. Ketika itu dia dipanggil oleh seorang profesor Konstam untuk menghadiri sebuah seminar, dan kala dalam pemaparannya Prof. Konstam menceritakan tentang seorang koleganya ahli fisika, seorang profesor di bidang fisika. Ia menceritakan tentang seorang koleganya bernama Paul Ernest yang kemudian bunuh diri dan membunuh anaknya sebelumnya. Karena obsesinya akan lahirnya ilmuwan dari anaknya. Tidak tersampai karena anaknya mengalami sindrom otak, sehingga pertumbuhannya tidak baik. Dia pun stres, dia pun kemudian kehilangan arah, sehingga akhirnya menghabisi anaknya dan menghabisi dirinya sendiri. Apa kata Muhammad Natsir dalam bukunya tersebut? Inilah sosok orang-orang ateis yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak yakin akan dihisab, adanya yaumul hisab yang akan kemudian dipertanggungjawabkan akan hal tersebut. Akan adanya ancaman-ancaman setiap apa yang ia lakukan. Dan sungguh jemaah sekalian, Islam menegaskan tentang bahaya bunuh diri itu. Setiap orang yang mati dalam keadaan bunuh diri akan melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang di neraka nanti. Ya. Yang membunuh dirinya karena minum racun akan minum racun terus. Ya. Yang melompat dari gedung tinggi akan melakukan hal yang seperti itu terus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan bahaya dari membunuh diri tersebut. Apalagi di antara maqasidus syariah, tujuan dari syariat ini turunkan adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Maka kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan diri kita dari kebinasaan, yang merusak jiwa ini, merusak akal ini, dan merusak segala halnya. Hukum asalnya semua itu haram jika mendatangkan kemudaratan bagi diri kita jemaah sekalian. Maka hakikat dari pendidikan tauhid jemaah sekalian, kata Muhammad Natsir juga dalam buku tersebut, adalah pendidikan yang anti sekuler. Pendidikan sekuler adalah pendidikan yang memisahkan agama dan dunia, di mana pendidikan tersebut menanamkan bahwa seseorang mesti memisahkan sejauh-jauhnya antara agama dan din, antara din dan dunianya tersebut. Sehingga jamaah sekalian, kata Muhammad Natsir, bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi-generasi yang beradab, generasi-generasi yang iman ketika lahir dari pribadi-pribadi yang sekuler tersebut. Ya. Tadi imam kita membaca surah Al-Baqarah, dan di ayat yang pertama adalah di antara ayat yang paling sering dijadikan dasar konsep pluralisme dalam agama. Apa itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrum inda rabbihim fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini bagi mereka adalah dalil pluralisme, kebebasan beragama. Kenapa? Allah mengatakan innal ladzina amanu, katanya sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, was-sabiin, dan para penyembah api tersebut. Man amana billahi wal yawmil akhir, selama mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kesedihan dan kemudian penyesalan. Ini sebabnya karena mereka memahami ayat-ayat Al-Quran secara konteks hermeneutik, dan ini haram tentunya jamaah sekalian. Kita dilarang untuk memahami ayat Quran dan ayat hadis secara hermeneutik, secara logika saja, tanpa merujuk kepada tafsir
tafsir para sahabat yang tentu sahabat sangat mengetahui setiap kedudukan ayat tersebut, asbabun nuzulnya, ya. Maka dia lupa akan ada banyak rentetan setelahnya tentang bagaimana kecaman Allah kepada Bani Israel, bahwa sungguh pengingkaran mereka kelak mereka akan dibangkitkan sebagai keturunan dari kera, dan juga ditutup bagaimana pertentangan mereka setiap perintah Allah, termasuk perintah untuk menyembelih sapi, sampai bertanya warna apa, ya, bagaimana kriterianya, berapa becak-becak putih dan kuningnya, ya, sampai mereka tidak mendapatkan kriteria sapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan akhirnya mereka menyembelih sembarang saja. Makanya sebenarnya dalam Islam konsep as'ilah wal jawab, tanya jawab adalah sesuatu yang baik. Tapi sekedar menguji dan bertanya, apalagi terhadap wahyu Allah, adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang dalam sekulerisme tersebut. Ya, banyak menguji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan datang dengan paradigma filosof bahwa semua berangkat dari nol. Tidak ada yang hakiki, yang qat'i kebenarannya, termasuk Al-Quran. Ini di antara pembatal dari pembatal-pembatal keislaman yang tidak boleh kemudian ada dalam diri kita, jamaah sekalian. Maka di antara problema pendidikan kita adalah memisahkan antara din dan dunia. Maka tentu bagi kita sebagai seorang pendidik, dosen, tidak sekedar kemudian kita berkewajiban untuk transfer knowledge kepada mahasiswa dan anak didik kita, tapi yang paling penting adalah mengajarkan kepada mereka pendidikan adab, dan adab yang paling utama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqib al-Atas sejak 1976 telah menegaskan tentang pentingnya pendidikan adab. Dan tentu dalam taksim al-ilm baginya, pembagian ilmu, ya, tidak seperti taksonomi belum secara umumnya. Tapi Naqib al-Atas justru membagi ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu fardu ain, yang wajib diketahui oleh anak-anak kita. Atau mungkin konsep kita adalah wajib diketahui oleh setiap anak kita dalam pendidikan 9 tahun itu. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan anak kita? Apa yang telah mereka ketahui tentang fardu ain dalam agama ini, seperti salat, seperti taharah tentunya, ya. Di antara hal yang paling mendasar dari salat adalah taharah. Gimana taharah anak kita? Wudunya, tayamumnya ataupun mandi janabahnya sudah benar enggak? Kenapa? Karena bagaimana bisa salat kalau tidak suci? Terus tentang konsep saum, ya. Apa yang mereka telah ketahui tentang ahkamus siyam yang merupakan fardu ain yang Allah tetapkan kepadanya. Tentang zakat adalah perkara yang tentu dia wajib ketahui, karena setiap orang wajib untuk mengeluarkan zakat. Tentang haji dan umrah adalah bagian daripada fardu ain haji tersebut yang wajib untuk dia ketahui. Maka kata Prof. Naqib al-Atas, setelah mereka selesai dari problem urgensi memahami fardu ain ini, maka mereka baru boleh beranjak kepada fardu kifayah, ulum fardu kifayah seperti sains, ya, matematika, fisika dan semacamnya, agar kemudian dia tidak menjadi pribadi-pribadi yang sekuler. Karena bagaimana mungkin dia telah mempelajari ilmu-ilmu yang sangat luas, sementara hal yang sangat penting tentang tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dia masih gagal paham. Dia belum mampu untuk kemudian mentahqiq konsep ubudiyah dalam diri. Itu jamaah sekalian, bahwa lawan dari pendidikan tauhid adalah pendidikan sekuler yang tentu kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menguatkan tauhid ini dalam rumah kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Talaq, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ini menegaskan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin keluarga untuk menjaga istri dan anak-anak kita dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan juga Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Bahwa sungguh laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan khususnya di rumahnya, ya. Maka ini menjadi hal yang sangat penting yang mesti kita hadirkan. Yang kedua jamaah sekalian, dari pendidikan tauhid itu sendiri adalah sungguh pendidikan yang menanamkan tentang iman kepada hari akhir. Maka jamaah sekalian, ketika anak kita berpuasa, dia berharap ada balasan yang Allah berikan kepadanya. Ketundukannya, kerelaannya adalah bagian daripada upaya
bahwa kehidupan ini tidak sekedar selesai ketika seseorang meninggal. Sebagaimana konsep ateis yang kemudian ketika dia bunuh diri selesai. Padahal ada tanggung jawab. Allah sendiri menyebutkan dalam suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan setelah kematian. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapakah yang lebih bagus amalannya. Bukan yang lebih banyak, tapi yang paling ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun anak-anak kita yang tentu belum balik, belum wajib untuk berpuasa, tapi Ramadan ini akan mendidik diri mereka untuk bersegera. Motivasi-motivasi keduniaan silahkan. Kita iringi dengan janji sepeda, ya. Handphone jikalau tidak merusak, ini juga wajib bagi kita untuk mengetahui kapankah kita kemudian memberikan anak kita handphone dan kapankah tidak, agar otaknya mampu untuk kemudian bekerja dengan baik, belajar untuk menyerap ilmu yang sangat luas, terutama menghafal kitabullah sebagai bagian daripada hal yang sangat penting tersebut. Dan yang terakhir dari konsep pendidikan tauhid ini adalah menanamkan tentang sejatinya jiwa seorang mukmin adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kenapa Allah mengingatkan kepada kita bahwa sungguh puasa itu mesti dikerjakan dengan dasar iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-yaqin adalah dasar dari segala sesuatu. Dan inilah membedakan antara konsep Islam dan konsep Barat, antara konsep Islam dan konsep sekuler. Kenapa? Karena kita ada ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran, kita menargetkan 3 kali khatam misalnya dalam bulan ini, maka itu bagian daripada ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak yakin, maka dia tentu akan abai dengan segalanya. Waktunya akan berlarut, ya. Maka jemaah sekalian, tentu setiap detik, menit dan jamnya dalam Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tak akan mungkin kembali dalam diri kita. Setelah Allah menyebutkan tentang ayat puasa dalam 183, Allah menyebutkan setelahnya 184 ayyaman ma'dudat, bahwa sungguh Ramadan itu hari-hari mulianya adalah hari-hari yang terbatas yang mesti untuk kemudian kita bersegera. Maka mesti untuk mencari lingkungan yang mendukung kita untuk belajar. Dan Masya Allah, masjid kita memfasilitasi mungkin kita 2-3 kali dosis ilmu setiap harinya. Tarawih, subuh, atau bahkan menjelang berbuka adalah sebuah wasilah. Belum lagi kalau di kantor kita ada menjelang zuhur, Masya Allah, 4 dosis booster untuk menanamkan kepada kita ilmu, al-yaqin, was-siqatu billah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang telah kita lakukan adalah sebuah sesuatu yang ittiba kepada Nabi SAW, dan tentu lebih daripada itu adalah kita melakukannya semua dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 3 poin tentang pentingnya tauhid dalam diri kita dan keluarga kita, dan tentu akan terwujud pada masyarakat kita. Maka tentu setiap kita mesti mengambil peran, dan sungguh Ramadan dan hari-hari kedepannya akan membentuk diri kita menjadi insan-insan yang bertauhid. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.